Partai Persatuan Pembangunan atau P3 kembali menjadi sorotan. Apalagi kalau bukan santernya isu Sandiaga Uno akan bergabung ke P3 dan Romah Hurmuzi yang comeback. Romah Hurmuzi yang biasa disapa Romi menjabat Ketua Umum P3 sejak 2016. Jabatannya ini berakhir setelah ia diringkus KPK 2019. Ia terbukti terlibat suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun, Romi bebas pada 2020. Pro kontra soal kembalinya Romi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan P3 sejak 27 Desember 2022 masih panas. Lembaga sekelas KPK Senin 2 Januari 2023 menyatakan bahwa KPK menghormati hak setiap bekas narapidana korupsi untuk berkegiatan politik selama tidak dibatasi oleh putusan pengadilan dan telah menyelesaikan masa hukuman. Merespons hal ini, Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto menilai KPK menunjukkan sikap yang cenderung lembek. Padahal kata Agus, KPK menyadari bahwa proses politik merupakan epicentrum dari kasus korupsi. Menurut Agus, KPK seharusnya lebih keras lagi terhadap parpol. Misalnya dengan memberi peringatan kepada parpol untuk tidak melibatkan kembali bekas napi korupsi. KPK tak perlu mempersoalkan apabila peringatan itu tidak diindahkan oleh parpol. Agus juga menyayangkan parpol yang kembali melibatkan mantan napi korupsi. Itu menunjukkan parpol defisit kader yang berkualitas, berintegritas, serta bersikap anti korupsi. Selain itu, parpol juga memperlihatkan tidak berupaya menghukum mantan napi itu secara etis. Bicara soal defisit kader yang berkualitas, sejak P3 berdiri pada 1973, hanya Hamzah Has, kader P3 yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI 2001 sampai 2004. Setelah itu, belum ada lagi kader yang menduduki pucuk pimpinan pemerintahan dan tak satu pun kader yang masuk dalam radar survei Capres atau Cawapres 2024. Malah sebaliknya, P3 didera merosotnya elektabilitas, kasus korupsi, dan perebutan kursi yang membelit ketua umum. Survei Litbang Kompas Oktober 2022 mencatat tren elektabilitas P3 hanya ada di angka 1,7%. Angka ini sangat jauh di bawah masa jajainya pada Orde Baru yaitu 20%. Memburuknya elektabilitas P3 tidak lepas dari sejumlah kader yang tersangkut korupsi. Selain Romi, ex-ketum Surya Dharma Ali ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 sampai 2013 oleh KPK pada 22 Mei 2014. Lalu soal perebutan kursi ketum pada 2014, Surya Dharma Ali digeser oleh Romi. Lanjut, 2022, Ketum Soeharto Mono Arfa digantikan oleh Muhammad Mardiono. Santernya comeback Romi mungkin saja bisa mempercepat senjakala P3. Sebaliknya, jika benar Sandiaga Uno berlabuh ke P3 demi mendapatkan tiket ke pemilu 2024, bisa jadi partai berlambang Ka'bah ini punya momen rebound. Bagaimana nasib P3 di pemilu 2024? Kita tunggu dan lihat saja.